Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi tim NTMC Redaksi selama sepekan bersama saya, Bribtu Rizka. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo memimpin pelaksanaan apel gabungan pengamanan pelaksanaan PON ke-20 Papua di halaman parkir Stadion Lukas NMB Jayapura. Panglima dan Kapolri dalam kesempatan arahannya menyatakan pengamanan pelaksanaan PON 20 dan menghindari terjadinya klaster COVID serta disiplin jalankan protokol kesehatan jadi prioritas utama untuk diterapkan. Apel gabungan pengamanan pelaksanaan PON 20 Papua yang dilaksanakan hari Rabu 29 September 2021 di halaman parkir Stadion Lukas NMB Jayapura dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di hadapan prajurit TNI dan Polri, Panglima berpesan untuk bersama membuktikan komitmen mensukseskan pengamanan PON 20 serta menjaga terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan pertandingan dengan aman dari segala ancaman apapun dan tidak terciptanya klaster pada saat perhelatan berlangsung. Para prajurit TNI dan Polri yang saya banggakan, tugas pengamanan dan mensukseskan PON ke-20 ada 2. Yang pertama adalah terselenggaranya seluruh rangkaian termasuk pertandingan dengan sukses dan aman. Dan yang kedua adalah menghadapi ancaman COVID-19 sehingga tidak terjadi penularan pada saat perhelatan PON 20 sehingga terhindar terjadinya klaster PON. Sementara itu, senada dengan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan untuk seluruh prajurit Polri dan TNI mengedepankan tindakan-tindakan preventif dan tegas dalam penanganan gangguan keamanan bila terjadi dalam event-event pertandingan sedang dilaksanakan. Kapolri juga meminta seluruh satgas yang bertugas untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang solid dan mendeteksi setiap ancaman yang terjadi hingga penanganan yang dilakukan bisa berlangsung efektif. Terkait dengan masalah keamanan, tanggung jawab kita semua bagaimana agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tanggung jawab terkait dengan perjalanan, pergerakan, kegiatan, diakomodasi, kegiatan pada saat transportasi, dan kegiatan pada saat melaksanakan pertandingan harus diyakinkan betul-betul aman. Terhadap potensi gangguan Kamtibmas yang ada, saya minta untuk rekan-rekan melaksanakan kegiatan pengawasan, pengecekan mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai dengan potensi-potensi yang tentunya akan berdampak menjadi kejahatan atau tindakan kriminal. Terhadap hal seperti itu, silakan rekan-rekan melakukan langkah-langkah mulai dari yang preventif sampai dengan penegakan hukum. Demikian juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada, ancaman-ancaman dari kelompok kriminal bersenjata. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita untuk supaya seluruh rangkaian ini bisa berjalan dan tidak terganggu. Selain keamanan, penjagaan terhadap ancaman klaster COVID di saat pelaksanaan PON menjadi perhatian utama, hingga memberlakukan vaksin 2 kali untuk seluruh elemen dari ofisial, atlet, hingga penonton pertandingan. Untuk pelaksanaan penertiban protokol kesehatan PON 20 Papua, Satgas Vaksinasi telah bersiaga dan siap melayani warga masyarakat yang akan divaksin. Dari Papua, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Istiono dan Dirut Jasa Raharja Rifan Purwantoro mengikuti gelar apel gabungan pengamanan PON ke-20 Papua yang digelar di halaman parkir Stadion Lukas NMB Jayapura.
Dalam kesempatan tersebut, mereka menyaksikan pertandingan polo air yang sudah mulai berlangsung, serta mengecek kesiapan keamanan transportasi pada perhelatan tersebut. Irjen Pol Istiono dan Dirut Jasara Harja Rifan Purwantono menghadiri apel gabungan kesiapan keamanan perhelatan PON 20 Papua pada Rabu 29 September 2021 di halaman Stadion Olahraga Lukas NMB Jayapura, Papua. Bersama Dirut Jasara Harja, Kakor Lantas Polri juga melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pertandingan salah satu cabang olahraga polo air yang sedang berlangsung, serta mengecek kesiapan keamanan pelaksanaan transportasi dan akomodasi atlet serta ofisial pertandingan di Stadion Barnabas Iwoy. Kakor Lantas juga melakukan koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda Papua untuk melakukan pengamanan, sekaligus berkesempatan menghadiri ramah tamah dengan ofisial atlet dan komponen registrasi pada pelaksanaan PON 20 yang pembukaannya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo nanti. Dari Papua, Tim Liputan NTMC Channel. Korlantas Polri melakukan kegiatan tatap muka online bersama Studi Taruna Akademi Polisi Tingkat 3 Batalion Promoter dalam hal pemahaman mengenai operasional Korlantas Polri dengan memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk masyarakat. Hadir dalam pertemuan tersebut, Kasubagdal Ops, Bakops Korlantas Polri AKBP Davi menjelaskan bagaimana macam kegiatan di Korlantas Polri Jakarta. Korlantas Polri melakukan kegiatan tatap muka online bersama ratusan taruna dan tarudi Akpol Angkatan 3 Batalion Promoter yang sedang menjalani pendidikannya. Para taruna dan taruni dibekali pengetahuan mengenai operasional yang ada di Korlantas Polri, serta materi diberikan melalui perwakilan Subdit, Subgakum, Regiden, Bakops, dan satuan kerja lainnya mengenai berbagai macam kegiatan dan bidang pekerjaan yang ada di Korlantas Polri. Sejumlah inovasi teknologi yang sudah diciptakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan Korlantas Polri untuk mempermudah pelayanan publik dalam bidang perizinan, penegakan hukum, dan lain-lain. Juga dijelaskan kepada seluruh taruna dan tarudi Akpol Promoter Angkatan ketiga. Salah satu inovasi yang diciptakan adalah K3I, yaitu kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi, yang berfungsi dalam ungkap kasus laka lantas, pengungkapan kasus tindak pidana, pijak lantas bersama satker dan stakeholder. Ya, kita berharap dengan semangat, kita ada semangat yang luar biasa pada taruna, maksudnya untuk mendalami atau keingintahuannya, karena memang saat ini kan kita lebih berkembang dengan kemajuan teknologi informasi ya, dan mereka juga cukup antusias, sehingga kita juga berharap mudah-mudahan nanti mereka nantinya juga menjadi sosok ya Polri atau Polantas yang memang berinovasi dan juga kreatif ya, kemudian juga mengembangkan teknologi informasi, namun demikian tetap jadi polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat dan melayani dengan baik lah ya, dengan segala macam inovasi-inovasi yang lebih baik lagi daripada yang sudah sekarang, dan juga tentunya mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pelajaran tatap muka online dilakukan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para taruna dan taruni agar bisa lebih mengetahui arah atau bidang yang akan dipilih nanti saat menjadi Polri atau Polantas Polri, hingga diharapkan mampu mengayomi seluruh masyarakat Indonesia dengan dedikasi yang tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Sesuai instruksi Kapolri terkait pembatasan mobilitas warga, Satlantas Polres Cirebon, Semarang, dan Cimahi laksanakan operasi Patuh Jaya dengan mentargetkan pengendara roda 2 maupun roda 4. Dalam operasi ini, para pelanggar tidak diberi sanksi tilang, namun hanya diberi edukasi pentingnya prokes dalam berkendara. Operasi Patuh 2021 yang dimulai tanggal 20 September hingga 3 Oktober 2021 ini digelar secara serentak di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menegakkan protokol kesehatan saat berkendara. Jajaran Satlantas Polresta Cirebon, Jawa Barat mendapati pengendara berstatus pegawai negeri sipil tak mematuhi aturan tertib lalu lintas serta protokol kesehatan. Bagi pelanggar yang akan diperingati secara lisan, serta diberi sanksi disiplin menyuruhkan Pancasila oleh petugas akibat pelanggaran yang dilakukannya.
Mulai operasi patuh berdaya 2021 mulai tanggal hari ini tanggal 20 sampai dengan tanggal 3 Oktober nanti 14 hari ya. Jadi untuk operasi patuh berdaya saat ini tahun ini diberikan dunia karena kita kedepankan adalah humanis. Kemudian cara kita adalah menjaga protokol kesehatan, kemudian juga tetap istilahnya juga kelancaran lantas mungkin tidak ada pilihan, hanya preventif dan preventif. Tidak ada kecuali nanti dianggap di lapangan itu sangat fatal sekali pelanggarannya. Sementara itu, polisi lalu lintas Resort Semarang, Jawa Tengah menggelar operasi patuh di depan pos Patwal Simpang 5 dengan sasaran pengguna kendaraan bermotor. Dengan menjaring sejumlah pengendara bermotor yang kemudian dipinggirkan untuk diperiksa kelengkapan surat izin berkendara. Lalu setelah pemeriksaan, pengendara akan diberikan bingkisan berupa beras dan masker. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat merasa terbantu di masa pembatasan pergerakan masyarakat. 2021 ini kita hiasi dengan bagaimana pemberian baksos, masker, edukasi, vaksinasi, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya kepada masyarakat. Dan yang terakhir, saya menghimbau kepada masyarakat, biarpun masyarakat mungkin tidak ada yang penilangan, kita hanya edukasi, tapi saya mohon tetap utamakan protokol kesehatan, utamakan kesehatan, keselamatan Anda, pengendara, saling mematuhi rambu-rambu lalu lintas, saling menghormati pengendara satu dengan yang lain. Selain itu, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi satu persatu mendapati pengendara motor dan mobil yang tidak menggunakan masker. Pengendara diperhentikan oleh petugas dan diberikan masker, serta diberitahu pentingnya protokol kesehatan mengingat pandemi yang belum berakhir. Bagi pengendara yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, tidak akan diberikan sanksi berupa tilang pada umumnya, melainkan diberi pengetahuan secara preventif, serta para petugas memberikan masker kepada pengendara yang tidak memakai masker. Dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Channel. Memperingati Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Polri ke-66, Korlantas Polri melakukan kegiatan bakti sosial kepada purnawirawan sebagai wujud kepedulian terhadap purnawirawan Polri, serta membagikan 1.000 paket sembako untuk mereka para pekerja informal. Dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas Polri ke-66, Korlantas Polri melalui Kakor Polri Irjen Pol Istiono mengadakan kegiatan bakti sosial untuk para pekerja informal dengan menyalurkan sebanyak 1.000 paket sembako kepada para pekerja informal seperti pemulung dan pedagang asongan. Kakor Lantas mengatakan, kegiatan baksos ini menyasar ke para pekerja informal dilakukan untuk terus menjaga kesehatan gizi masyarakat dalam upaya agar terus menggulirkan kembali perekonomian di masa pandemi. Kami melakukan bakti sosial ini bersama adik-adik dari HMI, ya, diwakili oleh Imam bagian sosial, juga bersama Pak Lurah, Pak Leo di wilayah Setiabudi ini. Kita bakti sosial kepada masyarakat pekerja, ya, lapak, pemulung, ya, dan penjual asongan yang ada di sini. Ya, kita bagikan lebih kurang 1.000 paket untuk masyarakat di sini. Dalam perayaan HUT Lalu Lintas juga, Irjen Pol Istiono melaksanakan kegiatan bantuan sosial yang disalurkan untuk sejumlah purnawirawan sebagai bentuk perhatian kepada purnawirawan dan para kauri. Diwakilkan oleh Kombes Pol Jati Utomo menjelaskan kepada purnawirawan terkait terobosan pembenahan pelayanan dan perubahan yang sudah dilakukan Korlantas untuk dapat melayani masyarakat secara maksimal, seperti pelayanan SIM online dan lain-lain. Ya, itu yang memang PR berat bagi kami di Repiden dan Pekakor, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan pembenahan terhadap hal-hal yang perlu dibenahi di Satpas kita lakukan. Contohnya, kita sudah melakukan perubahan dari sidik jari nanti pada waktu perpanjangan SIM menggunakan FR, Face Recognition. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga perlu saya sampaikan bahwa kita sudah punya aplikasi Sinar
SIM nasional presisi yang bisa memperpanjang SIM A dan C melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor Satpas. Ini mungkin banyak juga para purnawirawan yang belum tahu Pak. Karena ini kita sudah meluncing pada tanggal 13 April dan tentunya ini di masa pandemi tantangan ini kita bisa jawab. Kita sudah meluncing aplikasi sifatnya untuk membantu masyarakat, tentunya pemohon SIM yang akan memperpanjang SIM A dan C. Ya tidak perlu lagi datang ke Satpas, bisa melalui aplikasi, tapi tentunya ada persyaratan yang memang harus dipenuhi. Contohnya SIM tidak boleh kadaluarsa. Ini salah satunya. Itu satu terobosan yang memang sudah kita lakukan, termasuk pembenahan mekanisme surat izin mengemudi yang sudah kita lakukan di beberapa tempat yang terjadi penyimpangan baru-baru ini kemarin di Lampung. Mungkin Bapak pernah dengar di Lampung bahwa SIM itu melakukan pembuatan SIM B umum ya, tanpa hadir. Jadi bayangkan Pak, tanpa hadir bisa dapat SIM B umum. Ini juga menjadi PR kita, sudah kita perbaiki semua. Mudah-mudahan ke depan saya berjanji saya memegang amanah sebagai jabatan sebagai Kasubdit SIM untuk bisa memberikan yang terbaik, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Kegiatan bakti sosial ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Paguyuban Purnawirawan, seperti perwakilan Paguyuban Angkatan 83 Livia Cita, perwakilan Paguyuban dari Angkatan 70 Waspada, perwakilan Paguyuban Bintara, Tamtama, PP Polri, Paguyuban Angkatan PKBB atau Paguyuban Keluarga Besar Brimob, serta perwakilan Dian Kebala PP Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi.